Hello everyone, selamat datang di AG Invest, where everyone will learn to be a great investor. Teman-teman pasti tahu ya, hari ini IHSG terjadi penurunan yang sangat dalam. Jadi bagi para investor yang sudah mempunyai banyak posisi di saham, pasti kalian agak panik ya. Tetapi bagi para investor yang baru masuk hari ini, saya ucapkan selamat karena kalian menggunakan momen ini untuk mendapatkan posisi yang baik. Oke, jadi kita langsung saja lihat. Haruskah investor khawatir? Nah, saya ingin men-sharing kepada teman-teman ya, terjadi koreksi itu hal yang sangat lumrah ya. Ini yang disebut terjadi take profit. Setiap investor atau bahkan fund manager, mereka itu suatu saat perlu merealisasikan profit mereka. Contoh, kita melakukan investasi sekitar 1 juta, lalu untung 100 ribu. Nah, 100 ribu ini kalau kita tidak take profit, artinya dia akan floating doang ya. Uang ini tidak akan menjadi milik kita karena cuma dalam bentuk angka kalau kita tidak realisasi profit ini. Jadi semua orang itu butuh take profit. Kalau tidak, kapan untungnya? Ya kan? Kalau cuma taruh selamanya nih, contoh kita uang taruh 100 juta. Tapi kita nggak pernah nih pengen take profit selamanya. Kita ingin taruh di saham. Ya uang 100 juta kalian udah hilang. Nah ini artinya kalian setelah taruh uang 100 juta kalian ke saham, nggak pernah diambil, ya hilang 100 jutanya karena kalian nggak pernah gunakan uang itu. Nah, mari kita lihat pergerakan IHSG bersama hari ini ya. IHSG hari ini mengalami koreksi besar-besaran, jadi 2,31%. Wow, luar biasa sekali ya koreksinya. Kalau kita lihat, ini selama 5 hari terakhir, mereka ini 4 hari naik, langsung dalam sehari amblas. Nah, di sebelahnya saya menggunakan grafik 1 bulan ya. Kalau di 1 bulan ini, jadi dalam 1 hari ini, langsung IHSG turun ke garis support mereka di harga 6.000. Ya, padahal mereka kalau kita lihat ya, ini dari tanggal 14 Desember, terus terjadi kenaikan dan pada hari ini, dalam 1 hari, IHSG turun sampai level support mereka di tanggal 14. Nah ini berarti penurunan yang cukup tajam ya. Nah tapi jangan khawatir teman-teman, karena ini yang kita sebut tadi take profit ya. Orang itu perlu jualan dan jika banyak investor yang melakukan take profit, IHSG pasti terjadi koreksi. Nah hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menyadari sesuatu ya. Nah sebenarnya jika IHSG turun ini adalah hal yang sangat baik untuk para investor. Kenapa? Nah saya jelasin. Jadi contoh, bagi para investor yang mempunyai saham, kalau IHSG naik, kalian pasti senang, ya kan? Kalian sudah taruh uang ke dalam saham, lalu terjadi kenaikan harga, kalian senang. Nah, tetapi kalau IHSG turun, kalian akan sedih, ya. Karena kalian taruh uang 100 juta, terjadi penurunan, uang kalian bisa sampai menjadi 90 juta. Nah, tetapi ingat, IHSG ini kalau naik, yang pegang cash ini malah sedih. Kenapa sedih? Karena mereka tidak mempunyai entry point. Ya kan, kalian memegang uang cash nih sekarang 100 juta. Tetapi kalian lihat IHSG terus naik. Ya pasti kalian sedih. Karena kalian tidak tahu nih kapan bisa masuk ke dalam saham ini. Karena kita lihat ya harganya naik terus. Jadi kalau kalian investor yang pegang cash, IHSG naik ini malah sebuah hal yang kurang baik ya. Tetapi kalau IHSG turun, nah para investor ini justru sesuatu yang baik untuk kalian. Karena ini memberikan Anda sebuah kesempatan ya untuk melakukan investasi. Jadi gunakan kesempatan seperti ini untuk berbelanja ya. Jika terjadi penurunan yang sangat drastis apalagi dalam waktu sehari, itu gunakanlah kesempatan ini. Anggapannya adalah flash sale ya. Kalau di online shopping, kalian lihat ada flash sale, pasti kalian ambil kan? Nah, ini begitu juga dengan dunia saham. Jika perusahaan melakukan take profit dan Anda memegang cash ya, mempunyai cash, justru saatnya kalian melakukan investasi. Oke, jadi para investor yang sudah nonton video AG Invest yang sebelumnya, saya ucapkan selamat ya, karena saya di situ mengingatkan kepada teman-teman untuk memperhatikan 2 hari ke depan, di tanggal 21 dan di tanggal 22 untuk melakukan entry point. Nah, pada tanggal 21 tidak terjadi koreksi yang cukup besar ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang masuk beberapa posisi di hari Senin tanggal 21, tetapi selamat bagi kalian yang bersabar dan melakukan investasi yang besar di tanggal 22 ini. Kenapa? Karena hampir semua saham ada diskon. Ya, ini adalah flash sale paling besar di bulan ini. Oke, jadi karena semua saham hampir merah, saya akan memperlihatkan gunakan stock screener ya sekilas supaya kita ada gambaran seberapa banyak sih saham yang hari ini amblas. Oke, ini adalah stock screener AG Invest ya, buatan saya sendiri. Bagi kalian yang belum tahu cara membuat ini, bisa nonton di video saya yang sebelumnya. Saya mengajarkan kalian untuk membuat stock screener pribadi untuk membantu Anda memantau atau watchlist beberapa kode saham sekaligus ya. Oke, jadi kalian lihat nah, dari beberapa kode saham yang saya tulis di sini. Lihat, nggak ada yang hijau sama sekali. Bahkan, nah ini negatifnya cukup besar. Nah, kalian harus tahu kode saham yang saya tulis di kolom A di sini, ini bukan saham gorengan ya. Ini adalah saham yang berfundamental
sangat bagus. Nah, dari kode beberapa saham yang saya tulis di sini, sektor-sektor yang saya akan sebutkan contohnya seperti energi, Adro, ITMG, PTBA, semua terjadi penurunan. Bahkan perbankan seperti BNI, BRI, BCA, semuanya terjadi penurunan. Ya, bahkan saham-saham yang murah pun seperti konstruksi, Wika, WSKT, BSDE juga terjadi penurunan. Dan bahkan saham-saham yang paling populer sekalipun, Antam dan Inco, semuanya hampir turun sebesar 5% lebih dalam satu hari. Ya, ini bukan dalam beberapa hari. Jadi ini artinya apa? Ini yang kita sebut flash sale. Terjadi koreksi harga dalam waktu singkat. Ini kesempatan bagus untuk para investor melakukan investasi. Oke? Sektor perbankan kalau diskon itu, menurut saya adalah kesempatan yang harus kalian ambil ya sebagai investor. Karena kenapa? Pergerakan IHSG ini sangat ditopang oleh perbankan ya, khususnya top 4 ini ya, Big 4 banks yang kita punya ini, BCA, BNI, Bank Mandiri, dan BBRI. Nah, bayangin dalam satu hari ini terjadi penurunan harga yang sangat besar, khususnya untuk Bank Mandiri dan Bank BNI. Bayangin ini adalah perbankan loh ya, di mana market cap mereka sangat besar, tetapi mereka dalam satu hari terjadi penurunan 4,5%. Nah, justru sebenarnya ini adalah indikator yang bagus. Kenapa? Ini adalah saham yang diburu oleh para big investor ya. Mereka hanya melakukan take profit, yaitu merealisasikan profit mereka. Sehingga jadi penurunan harga seperti ini sebenarnya wajar. Tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Kenapa? Ini bukan artinya sektor perbankan ini mulai ditinggalkan para investor. Artinya, wah, sektor perbankan sudah tidak bagus lagi nih. Ayo mari kita cabut dari saham-saham perbankan. Oh bukan, karena setiap sektor di hari ini memang terjadi take profit. Oke, jadi saham blue chip seperti ini kalau ada diskon, ingat, kita mesti ambil. Nah, bagi para investor yang sudah mempunyai posisi pasti bertanya, waduh, gimana sih? Sekarang uang saya sudah di saham semua dan sekarang turun, jadi saya nggak tahu harus berbuat apa, nggak berani cut loss karena saham saya belum mendapatkan cuan. Nah, sekarang saya kasih tahu ya, saya akan perlihatkan ke kalian sesuatu. Nah, ini adalah pergerakan IHSG ya, IDX Composite. Coba kita perhatikan apa perbedaannya dengan indeks luar negeri, ya ini S&P 500 Amerika, Nikkei ini Jepang, dan Nifty ini India. Ya, saya menggunakan beberapa negara ini. Kalau kita pelajari, ada sesuatu yang terjadi ya. Indonesia ini lihat IHSG-nya seperti apa. Mereka belum mencapai titik puncak di tahun 2019 mereka ya. Ini kita lihat di puncak tahun 2019 mereka ini sampai 6.300-an, sedangkan sekarang baru di 6.000. Tetapi kalau kita lihat di negara lain, nah seperti Amerika ini sudah negara maju ya, dan saham mereka sudah melampaui harga sebelum COVID. Ya kan, ini kalian lihat grafnya setelah crash, mereka sudah bangkit lebih tinggi dari sebelum COVID. Walaupun kalian lihat ada sedikit koreksi di sini, tetapi mereka punya saham terus kembali naik. Sekarang bagaimana dengan negara Jepang atau India? Nah, mungkin kan kalian bilang, waduh, gimana cara kita bandingin dengan saham Amerika? Mereka kan negara maju, sedangkan kita Indonesia kan negara berkembang. Nah, kita lihat dulu. Sekarang negara India, mereka punya saham juga sudah melebihi saham Indonesia. Artinya apa? Mereka setelah crash, mereka sudah terjadi kenaikan di mana melampaui harga tertinggi indeks mereka. Begitu juga dengan Jepang ya. Kita lihat ya, mereka agak sedikit sideways di level tertinggi mereka sebelum COVID, tetapi mereka akhirnya tembus resistance mereka. Nah, ini artinya apa? Indonesia masih mempunyai potensi. Walaupun memang tidak ada yang pasti ya di dunia saham, tetapi kalau kita melihat kemungkinan yang bisa kita dapatkan untuk cuan, di saham Indonesia ini kita masih mempunyai kesempatan yang lebih baik ya, karena harga mereka belum melampaui harga tertinggi mereka sebelum COVID, sedangkan negara lain sudah. Oke? Jadi ini adalah pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh semua investor. Dengan situasi IHSG seperti ini, sektor apa sih yang masih bisa memberikan cuan? Ya kan? Karena pasti banyak orang yang ingin tahu nih, saham apa yang masih bisa layak untuk dibeli. Nah, perbankan. Nah, bagi kalian yang belum beli hari ini ya, semoga besok dikasih diskon tambahannya atau setidaknya sideways duluan sebelum naik. Jadi, kalian boleh langsung lirik ke 4 saham big banks kita ya, BCA Mandiri, BNI, dan BBRI. Karena keempat ini memberikan diskon yang sangat besar dalam satu hari. Kalian sangat layak untuk mengkoleksi saham ini, karena untuk jangka panjangnya mereka akan memberikan Anda cuan. Bayangin kalau besok kembali ke harga normal mereka saja, kalian bisa untung sebesar 2-5%. Nah, ini luar biasa sekali ya untuk bank blue chip seperti ini. Nah, berikutnya adalah properti dan konstruksi seperti BSDE, Wika, PTPP, dan ada beberapa saham lainnya. Contohnya seperti Pakuwon Jati. Semua saham properti dan konstruksi saya sudah sering menjelaskan di video saya sebelumnya. Jadi bagi para penonton baru, kalian boleh cek video saya sebelumnya untuk mendapatkan insight atau pencerahan yang baru ya mengenai dunia properti atau konstruksi. Nah,
Yang satu ini adalah sektor yang menurut saya cukup berpotensi ya untuk di tahun depan, yaitu sektor pelayaran. Nah, saya belum pernah melakukan pembahasan secara detail untuk sektor pelayaran, tetapi saya akan berencana untuk memberikan analisis yang cukup mendetail mengenai sektor pelayaran ini ya. Jadi kalian para penonton boleh stay tune ya, supaya kalian tidak ketinggalan untuk analisa saham di sektor pelayaran, karena mereka ini sangat menjanjikan loh tahun depan. Oke, kesimpulan di video hari ini adalah kalian sebagai investor harus ingat, jika terjadi diskon itulah hal yang baik. Kenapa? Karena kita bisa melakukan investasi atau masukin cash ya, dana kita untuk ambil posisi yang murah. Kalau saham nggak pernah turun, kita nggak akan pernah bisa dapat saham murah, ya nggak? Bayangin kalau saham terus-terusan naik, kita pasti akan bilang, waduh saham kok udah mahal, nggak berani masuk nih. Kalau tidak pernah turun, kapan kita akan bisa membeli saham, ya kan? Nah, ini juga mengajarkan investor kalau saham itu tidak selalu naik. Tidak ada kata pasti di dunia saham. Bagi para investor newcomer ya, khususnya untuk para beginner yang baru mulai ke dunia investasi saham, jangan pernah dengarkan orang yang mengatakan saham pasti untung atau saham besok pasti naik. Itu kalimat pasti ini mesti kalian kaji kembali. Siapa yang bisa memprediksi sebuah saham itu bisa naik atau tidak? Kalau saham semua pasti untung, tidak perlu lakukan analisa saham lagi. Karena kalian tinggal taruh saham sembarangan pun kalian pasti untung, ya kan? Tetapi di dunia saham tidak seperti itu. Kita mesti cermat. Kita harus be a smart investor untuk melakukan investasi. Dan timing itu yang paling penting. Melakukan kapan untuk berbelanja, kapan untuk hold, dan kapan untuk take profit. Lalu bagi para investor yang khususnya baru masuk ke dalam dunia saham, padahal kalian baru masuk kemarin, hari ini langsung IHSG dibanting, kalian udah floating loss ya, atau kalian sudah rugi. Nah, jangan langsung putus asa, karena kuncinya itu ada floating loss. Sebenarnya kalian itu belum rugi, kalian masih dalam posisi rugi. Sebelum kalian realisasi kerugian itu, kalian itu belum rugi. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya. Nah, bagi para investor yang hari ini melakukan investasi, saya ucapkan selamat ya. Kalian sudah mengikuti AJ Invest cukup baik, dan kalian bersabar sehingga kalian melakukan investasi di hari yang tepat. Nah, kalian pasti akan mendapat posisi yang baik. Walaupun kita tidak tahu saham besok akan pergi kemana, tetapi kalian tahu kalian sudah membeli saham yang harganya murah. Oke? Video hari ini sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang nonton video ini sampai di sini, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel AJ Invest supaya kita bersama-sama dapat membangun channel ini dan membantu teman-teman kita yang baru masuk ke dunia saham. Oke? Let's begin our journey to become a great investor. Happy investing!